Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan terkait musibah banjir kemarin, kita doakan guys, semoga menjadi penggugur dosa bagi siapapun yang terkena musibah itu, dan yang rusak serta yang hilang semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman 200 nggih. Halaman 200. Abu Umar berkata, yang lebih mirip menurut pendapatku dan Allah lebih mengetahui adalah perkataan orang yang menyatakan bahwa roh itu seperti burung atau dalam rupa burung, karena kesesuaiannya dengan hadis yang kami sebutkan, yaitu hadis Ka'ab ibn Malik tentang jiwa orang mukmin. Jadi bukan di dalam burung, tapi yang roh itu yang memang bentuknya seperti burung karena dia bersayap terbang ke sana kemari. Jawaban atas pernyataan ini bahwa hadis tentang masalah ini memang diriwayatkan dalam dua lafaz. Hadis yang diriwayatkan Muslim di dalam As-Sahih adalah dari hadis Al-A'mash dari Masruq radhiyallahu an bahwa rohnya berada di dalam badan burung berwarna hijau. Tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Utsman ibn Abi Syaibah radhiyallahu an berkata, kami berkata, kami diberitahu Abdullah ibn Idris dari Muhammad ibn Ishaq dari Ismail ibn Umayyah dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saudara-saudara kalian mendapat musibah di perang Uhud, maka Allah meletakkan roh mereka di dalam badan burung berwarna hijau yang berada di sungai-sungai surga, memakan buah-buahannya dan kembali ke pelita-pelita yang menggantung di bawah lindungan arsy, dan seterusnya itu. Sedangkan hadis Ka'ab ibn Malik disebutkan di dalam As-Sunan Al-Arba'ah dan Musnad Ahmad. Lafadznya bagi At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya roh para syuhada ada dalam burung berwarna hijau. Ada dalam burung yang berwarna hijau.
Ada dalam burung berwarna hijau yang memakan dari buah surga atau pohon surga. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rizki. Saya kira perdebatannya udah kita bahas kemarin ya. Tapi yang kita garis bawahi intinya satu, bahwa mereka yang mati di jalan Allah itu mereka hidup dan mendapatkan rizki, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingin terus hidup, berjuanglah di jalan Allah sampai kita mati di jalan Allah. Kalau kita mati di jalan Allah, hitungannya syahid. Kalau syahid dianggap hidup terus, jadi nggak mati gitu. Satu, yang kedua, orang-orang yang mati supaya mendapatkan kedudukan mati syahid itu tidak harus perang dan tidak boleh minta perang. Akan tetapi di antara caranya itu adalah kita berdoa kepada Allah agar dianugerahi mati syahid. Dirujuk kepada hadis sahih Muslim, barang siapa yang berdoa kepada Allah meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Yang kedua, libatkan dalam perjuangan di jalan Allah itu. Jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Maka kalau kita matinya di jalan Allah. Kategorinya syahid insyaallah. Mati ini. Apa namanya? Zoomnya mati. Okay. Oh, sudah nyala lagi. Dia minta pembaruan dia. Minta pembaruan. Menurut At-Tirmidzi rahimahullah, ini hadis hasan sahih. Isinya tidak perlu disangsikan, tidak bertentangan dengan kaidah syariat, tidak pula bertentangan dengan nas Alkitab maupun As-Sunnah. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan penghormatan Allah bagi para syuhada dengan mengganti badan mereka yang telah diusangkan Allah dengan badan lain yang lebih baik, yang menjadi kendaraan bagi roh, sehingga mereka dapat mereguk kenikmatan yang lebih sempurna. Jika tiba hari kiamat, roh mereka dikembalikan ke badan mereka lagi, yaitu badan mereka ketika di dunia. Tentu dengan bentuk yang dibentuk berdasar informasi amal, bukan berdasar informasi genetika kedua orang tuanya. Jadi ini bentuk penghormatan kepada Allah terhadap roh yang raganya mungkin hancur berantakan ya. Karena dalam perang Uhud itu ada beberapa sahabat Nabi itu yang nggak dikenali. Sudah nggak dikenali itu gara-gara cincinnya itu. Oh ini si fulan itu. Gara-gara cincinnya itu. Diketahui ada cincin. Oh ini si fulan itu. Itu di perang Uhud. Saking dahsyatnya perang Uhud, beberapa sahabat raganya itu nggak dikenali. Nah, banyak orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu gugur dalam peperangan, mungkin tidak ada bentuknya malahan karena hancur oleh bom misalnya, mungkin hancur oleh berbagai macam aneka senjata musuh-musuh Allah itu. Tapi walaupun raganya tak berbentuk, rohnya Allah kasih penghormatan hidup di sana. Itu seperti itu. Itu pertanda bahwa kalau udah masuk sakaratul maut, jasmani itu nggak ada gunanya. Yang penting saat itu adalah rohani. Apakah rohani kita termasuk rohani yang bercahaya atau justru bercahaya dan wangi, atau justru busuk dan kerdil. Nah, karena ketika roh itu keluar dari jasad, roh orang beriman itu aromanya wangi. Karena selama ini amalnya baik dan Allah ridhoi. Para malaikat itu bisa mencium kebaikan pada seorang hamba itu karena wanginya amal. Jadi wanginya amal itu membuat malaikat mendekat. Kita ngaji gini, hadisnya Sahih Muslim, malaikat kumpul, malaikat rahmat mendekat. Karena mencium aroma wangi yang kita lakukan ini, insyaallah mudah-mudahan Allah terima ngaji kita ini. Amin insyaallah.
Tapi begitu seorang hamba itu berbuat dosa, malaikat menjauh sekian mil. Kenapa? Karena malaikat bisa mencium aroma busuk perbuatan dosa itu. Jadi kalau kita nggak bisa nyium, makanya ada seorang tabi'in yang mengatakan, andaikan dosa itu Allah tampakkan dalam bentuk bisul, kata beliau, barangkali nggak ada orang yang mau ngelihat kita, karena setiap kali berbuat dosa langsung bisulan. Kata beliau, andaikan Allah wujudkan dosa itu dalam bentuk bau badan, barangkali tak ada seorang pun yang mau mendekat kepada kita. Kenapa? Karena saking busuknya bau badan kita. Tapi Allah menutupi semua itu. Itu seperti itu. Saya pernah baca dalam satu sababun nuzul ya. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam itu, kalau ada orang berbuat dosa, di pintu rumahnya ditulis oleh malaikat perbuatan dosa dia hari itu. Pokoknya kalau nggak tobat, tulisannya masih ada. Misalnya hari ini nyolong, si fulan hari ini nyolong, ada tulisannya di rumahnya itu, depan rumahnya, depan pintu rumahnya, yang nulis malaikat, tidak bisa dihapus. Dulu zaman Nabi Musa, saya baca dalam sababun nuzul. Terus kemudian habis ngintip orang mandi, udah tulis ada tulisannya itu ya, nah betul itu. Itu zaman Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa. Pokoknya gitulah itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada tulisannya sehingga setiap orang lewat tahu dosa orang ini. Aibnya dibuka langsung. Iya, kalau zaman sekarang. Nah, tapi dengan rahmatnya Allah hapus ketentuan itu sehingga kemudian terutama untuk umat Nabi kita Muhammad SAW sehingga itu tidak ada. Tinggal bagaimana pandai-pandai kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menegaskan aukamakal bahwa setiap kita itu mu'afin. Mu'afin itu mu'afa itu diampuni oleh Allah. Mu'afa diampuni oleh Allah. Illal mujahirun, kecuali orang yang menampakkan apa yang Allah tutup. Iya. Nabi menggambarkan ada seorang di malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya, pagi hari dia cerita, tadi malam aku begini dengan bangga. Maka kecuali orang-orang yang begitu itu. Makanya apa yang Allah tutup jangan diceritakan, apalagi dengan kebanggaan. Diceritakan dengan penyesalan pun kalau sekiranya tidak perlu jangan. Karena biarkan yang Allah tutup itu pertanda dosa itu tidak Allah persoalkan. Kan dalam hadis Sahih Bukhari ada dialog antara Allah dengan seorang hamba yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba itu saja. Di antara kalimat hadis Sahih dalam Sahih Bukhari itu adalah Allah berfirman kepada hadis qudsi ya. Allah berfirman kepada seorang hamba itu, sebagaimana dulu dosamu di dunia aku tutup, maka sekarang pun aku tutup kasusmu. Ya, di dosanya ditutup, enggak dibahas oleh Allah. Sebagaimana dulu di dunia aku tutup dosamu, sekarang pun di dunia aku tutup. Maka rawat apa yang Allah tutup itu dengan taubatan nasuha. Saya ulang, sekiranya tidak perlu diceritakan, jangan diceritakan. Dan kalaupun terlanjur orang lain tahu, ya sudah ditobati saja. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori yang berbangga-bangga dalam perbuatan dosa itu. Makanya kata para ulama, ada 3 hal ya. Ada 3 hal, ini saya sering saya sampaikan ini, insyaAllah hafal semua insyaAllah. Ada 3 hal yang kalau kita lakukan, saya ulang, ada 3 hal yang kalau kita lakukan, kita akan diampuni oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah walaupun kita berbuat dosa. Tapi 3 hal ini harus ada 3 hal ini. Walaupun kita berbuat salah ya, itu tetap Allah akan cintai kita. Tapi dengan catatan 3 hal ini ada. Nanti kita sebutkan dalilnya insyaAllah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, alla yaqsida bil ma'siyah. Jangan pernah sengaja berniat untuk mengerjakan maksiat. Jadi jangan pernah sengaja untuk mengerjakan apa? Maksiat. Sehingga maksiat itu kalaupun terjadi bukan karena kesengajaan, tapi karena tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, dalam hadis qudsi, hadisnya sahih di sababun nuzul akhir surah Al-Baqarah, hadisnya sahih, ada dalam bulan sahih hadis qudsi itu. Sudah Allah ampuni bahkan sebelum kita berbuat. Jadi kalau kita berbuat salah yang enggak sengaja itu,
untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat akhir surah Al-Baqarah itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada nabi-nabi yang lain. Maka sebelum kita berbuat salah pun itu sudah Allah ampuni, karena masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi sudah Allah ampuni untuk jenis dosa yang kita tidak meniatkan sebelumnya. Tersalah kita atau lupa, itu sudah Allah ampuni, sudah Allah ampuni. Makanya jangan pernah nyimpen niat berbuat dosa. Bahwa saya sering sampaikan, setan itu kan gua play ya, jadi sering kali yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda hati itu supaya tergerak untuk berbuat dosa. Maka disterilkan dada kita dengan astagfirullah. Kita lawan terus. Jangan sampai kita sepakat dengan bisikan setan untuk berbuat dosa. Nah, begitu namanya manusia nggih. Kadang remnya blong. Udah berusaha tidak berniat untuk berbuat dosa, berusaha untuk mensterilkan hati dari aneka niat yang enggak benar. Nun sewu tadi remnya blong. Begitu remnya blong, terjadi yang kedua, alla yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang terjadi itu. Ini yang saya bilang tadi di hadis Sahih Muslim itu. Jadi Allah itu memaafkan semua hambanya kecuali al-mujahirun tadi itu. Nah, mujahirun itu siapa? Ya tadi orang yang di malam hari dia berbuat. Ini contoh saja Nabi ya. Bisa saja berbuatnya di siang hari, pagi hari Allah tuh. Ini maksudnya dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya, dosanya, tapi terus di pagi hari dia malah cerita. Jadi dia membatalkan penjagaan Allah gitu. Sudah dijaga oleh Allah, kehormatannya dibatalkan oleh dirinya sendiri, dan itu cerita dengan penuh kebanggaan maksudnya. Jadi cerita dengan penuh kebanggaan. Mumpungnya aku mari cerita yang yang enggak bener lah. Padahal sudah Allah tutup, itu mujahirun namanya. Makanya jangan bangga. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Di kitab At-Tadhkirah kita pernah bahas sebuah hadis tentang wara' itu ya. Bahwa ada riwayat hadis qudsi, Allah menyatakan aku malu kepada hambaku yang dulu di dunia dia malu kepadaku. Jadi kalau kita ada rasa malu kepada Allah, nanti Allah dalam tanda kutip ya juga malu menanyai kita. Jadi kalau kita di dunia punya rasa malu kepada Allah, Allah juga malu menanyai kita. Kenapa? Karena kita sudah pernah merasa malu kepada Allah di dunia. Nah, karena dia merasa malu kepada Allah, maka kemudian dia yang ketiga, apa itu? Ayyasri'a bil istighfar, segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ayyasri'a bil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Karena dalam satu riwayat, ketika perbuatan dosa itu terjadi, itu bahkan Allah tidak mensegerakan catatan amal. Allah bilang kepada malaikatnya, tangguhkan beberapa saat, dia segera tobat apa enggak, segera istighfar apa enggak. Kalau dia segera beristighfar, maka dosa itu tidak pernah dicatat oleh Allah. Tapi kalau dia tidak segera beristighfar, ada catatannya, cuman tidak ada perkaliannya. Itu seperti itu. Cuman begini, ini masalahnya Bu. Kan taubat itu hukumnya wajib. Nah, ini kok ada perbuatan dosa yang mewajibkan taubat, kalau dia nggak segera bertobat, maka perbuatan dosa itu, dosanya itu tidak dilipat gandakan memang. Tapi selama dia tidak bertobat, dia dosa terus. Kenapa? Karena dosa tidak tobat itu. Nah, jadi ada orang berbuat zina misalnya, naudzubillah min syarri dzalik ya. Dia berdosa dengan perbuatan zinanya itu. Kok nggak segera tobat? Maka dia terus berdosa karena nggak segera tobatnya itu. Makanya tobat itu fauron, seketika. Jangan ditunda-tunda. Dan saya ulang, kenapa ketiga hal ini kalau kita lakukan, kok Allah tetap cinta walaupun kita berbuat salah? Karena ini ciri orang yang bertakwa, Bu. Orang yang bertakwa itu di antara cirinya yang Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 135 itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya itu, Bu. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang juga mungkin dia berbuat salah,
tapi dia segera menyadari kesalahannya dan segera minta ampun kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang penting komitmennya ya, untuk tidak mengulangi lagi. Bahwa saya ulang sekali lagi, ini sering saya sampaikan, kadang perbuatan dosa yang sama terulang, bukan disengaja diulang loh ya, tapi terulang, tobat kembali. Karena ada orang nanya ke saya, Ustadz, saya udah tobat, minta ampun pada Allah, saya udah menghindari ini bertahun-tahun, tapi rupanya namanya manusia Ustadz, kadang dosa yang sama terulang kembali. Apakah dosa tobat kita yang dulu atas dosa itu dibatalkan oleh Allah? Maka saya jawab begini, asal dulu tobatnya dipenuhi syarat rukunnya tobat, termasuk menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi itu, maka yang dulu sudah Allah ampuni insya Allah, saya bilang. Kok dosa yang sama kemarin terulang kembali, kan bukan karena kesengajaan, tapi karena unsur ketidaksengajaan. Maka saya bilang, ini dosa baru yang ditobati lagi. Ini dosa baru yang harus ditobati lagi. Itu yang sering saya sampaikan, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu juga yang sering saya sampaikan, kita nggak sama dengan keledai. Nah, kalau keledai bisa jatuh, tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali, itu keledai. Tapi kalau manusia bahkan bisa jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Saya sering contohkan, tidak usah ngomong yang sifatnya kiasan, yang sifatnya sangat fisika sekali, sangat fisik sekali, itu lubang di jalanan itu. Nah itu saya kan pengendara motor, jalur di Harapan Indah itu kalau pas jalannya belum diperbaiki, kalau pas musim hujan itu kalau pas nggak hujan tak titeni mana lubang-lubangnya. Ya begitu hujan kan tertutup oleh air. Itu saya berusaha mengingat semampu saya, sampai lubang itu lurusan pohon mana itu tak tandai itu. Kira-kira jaraknya berapa saya tandai. Tapi namanya manusia, kadang wis tak eling-eling lali ya. Aduh subhanallah kena maneng. Nah, itu seperti itu. Sudah ingat-ingat itu. Tak tanda-tanda, tak eling-eling. Kadang ya lali ya. Kakean bolongane. Nah, jadi bukan sengaja ngelewati lubang itu, bukan, tapi wis ngati-ngati ning. Nah, sudah berhati-hati tapi nah, maksudnya kalau 3 tadi kita amalkan, itu ciri orang yang bertakwa. Jadi jangan membayangkan orang yang bertakwa yang Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum itu steril dari dosa, tidak. Mereka juga mungkin berbuat dosa, tapi bedanya orang yang bertakwa sama tidak bertakwa apa? Mereka akan segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Makanya dikatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap kita manusia itu potensial bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang mau bertaubat. Jadi manusia yang baik bukan yang tidak pernah bersalah. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi ada yang berkata, ini sama dengan pendapat orang yang mengatakan adanya peristiwa penitisan roh ke badan lain yang bukan badan asli yang dulu ditempatinya. Perkataan ini dapat dijawab sebagai berikut. Makna yang disebutkan di dalam hadis yang pengertiannya sudah jelas ini merupakan kebenaran yang harus diyakini, yang tidak bisa digugurkan dengan penggunaan istilah penitisan roh. Sebagaimana penetapan apa yang ditunjukkan akal dan riwayat tentang sifat-sifat Allah dan hakikat Asmaul Husnanya. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong tapi ini ya. Dan riwayat tentang sifat-sifat Allah dan hakikat Asmaul Husnanya itu merupakan kebenaran yang tidak dapat digugurkan istilah yang dibuat orang-orang yang batil menurut Ibnu Qayyim tapi ini, dengan sebutan tajsim atau tarkib. Begitu pula penetapan tentang perbuatan dan perkataannya yang berdasarkan kehendaknya. Begitu pula turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam, kedatangannya pada hari kiamat untuk menghisap hamba-hambanya, yang semuanya tidak bisa digugurkan dengan sebutan penitisan menurut Ibnul Qayyim. Begitu dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah daripada makhluknya, penampakannya kepada mereka, keberadaannya di arsy, naiknya para malaikat dan roh kepadanya, keberadaan mereka di hadapannya, naiknya kalimat thayyibah kepadanya, naiknya rasulnya dan kedekatannya kepadanya,
sehingga sama seperti dekatnya dua ujung busur atau bahkan lebih dari itu. Semua dalil ini tidak bisa digugurkan golongan Jahmiyah dengan sebutan penitisan menurut pemahaman Ibnu Qayyim terhadap dalil-dalil itu. Saya tambahkan ini karena nanti ada diskusi di antara para ulama. Ya panjang diskusinya sih, memang agak keras juga diskusinya, tapi saya hanya mau sampaikan itu dalam pemahaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terhadap dalil-dalil tersebut. Kalau saya sering sampaikan di panjenengan, wis pokoknya apa yang Allah firmankan itu diimani saja lafadznya, maknanya. Nah, berkaitan dengan Allah secara khusus itu pokoknya tradisi ulama dalam memahami Al-Quran adalah satu ayat tidak bisa dipahami sebelum dikaitkan dengan ayat yang lain yang terkait, atau hadis tidak bisa dipahami sebelum terkait dengan hadis yang lain yang berkaitan, termasuk ayat yang berkaitan atau hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan para sahabat. Sehingga prinsipnya adalah pokoknya kalau bicara tentang Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka apapun yang Anda terima dari pemahaman para ulama atau para ustadz, ya, di otak jenengan, di hati jenengan, pokoknya jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya, dan jangan pernah menyamakan selain Allah dengannya. Itu aja pokoknya, rumusnya gitu aja. Makanya salafus saleh itu ya tafwid, menyerahkan hakikat maknanya itu kepada Allah. Kebenaran informasi dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya kita terima, lafadznya kita terima, maknanya ya kita terima. Wong itu dari Allah, kita terima semua. Tapi kalau sudah bicara hakikat zat Allah, jangan pernah kita menyamakan Allah dengan selainnya, dan jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah. Pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, bayangan kita itu syai', sesuatu. Jadi kalau kita masih menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah atau Allah dengan selainnya, ya berarti itu masih syai' dan itu batil, tidak benar itu. Itu seperti itu. Lanjut nggih. Al-Imam Ahmad berkata, kami tidak akan menghilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah karena caci maki orang-orang yang suka mencaci. Al-Imam juga berkata, ini merupakan keadaan para ahli bid'ah yang memberikan sebutan-sebutan tertentu kepada perkataan ahlu sunnah, agar orang-orang yang bodoh menghindari mereka dengan istilah-istilah yang mereka buat seperti kelompok hasyawiyah ya, orang-orang rendahan, tarkib, tajsim dan macam-macam itu. Mereka menyebut arsy Allah dengan tempat yang dituju, agar mereka dapat menafikan ketinggian Allah di atas makhluknya. Begitu pula sebutan-sebutan yang dibuat golongan Rafidhah dan Qadariyah Majusi. Yang penting dalam hal ini bukanlah sebutan atau istilah, yang penting adalah hakikatnya. Maksud penyebutan penitisan dari apa yang ditunjukkan as-sunnah yang jelas maknanya menjadikan ruh para syuhada berada dalam badan burung berwarna hijau sama sekali tidak menggugurkan maknanya. Sebutan penitisan yang batil ialah seperti yang dikatakan musuh para rasul yang ateis dan lain-lainnya, yang mengingkari hari kebangkitan, bahwa setelah roh berpisah dari badannya maka ia akan berubah menjadi jenis binatang, serangga dan burung sesuai dengan keadaan dan bentuknya. Jika roh berpisah dari badan maka ia akan berpindah ke badan binatang-binatang itu untuk diberi kenikmatan atau disiksa. Kemudian roh itu berpindah ke badan lain yang sesuai dengan perbuatan dan akhlaknya. Begitu seterusnya. Begitulah makna kebangkitan, kenikmatan dan siksa bagi roh menurut mereka. Dan tidak ada kebangkitan yang selain itu. Inilah penitisan yang batil dan bertentangan dengan apa yang disepakati para rasul dan nabi semenjak yang pertama hingga yang terakhir. Itu merupakan cermin kekufuran terhadap Allah dan hari akhirat. Jadi ada sebagian orang itu yang punya pemahaman tentang reinkarnasi lah, reinkarnasi. Jadi kalau tapi ini kita nggak usah bahas terlalu dalam karena itu kan urusan agama sebelah ya. Jadi ya kalau saya sih punya prinsip selakum dinukum waliyatin. Karena kita nggak boleh menghina, karena kalau nanti kita hina mereka takutnya mereka menghina kita tanpa ilmu.
Jadi ya soal Islam itu batasannya enak kok, indah Islam. Pokoknya bab akidah, bab ibadah, kita lakum dinukum waliyadin. Ya tentu kita ingkari, menurut kita salah kan, jadi kita ingkari. Itu seperti itu. Tapi tidak usah ngomong kakean, takutnya nanti malah mereka nyerang Islam dengan tanpa ilmu, kan begitu. Dalam Islam itu begitu adabnya itu. Lakum dinukum, kecuali mereka rese, menyalah-nyalakan Islam, baru kita berhujah, kita bantah. Tapi ketika kemudian mereka yang nggak ganggu kita, nggak ngapain-ngapain, yes, kita biarkan mereka dengan keyakinannya, ya sambil kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur kita bisa mengajak mereka masuk Islam dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita. Karena saya sering sampaikan di sini, kita kaum muslimin itu sebenarnya ya diperintah untuk menyampaikan Islam kepada orang di luar Islam. Tapi tidak harus dengan kata-kata, ayo masuk Islam, enggak. Tapi dengan akhlak kita, dengan kejujuran kita, dengan amanah kita, dengan sifat adil kita, dan aneka kebaikan yang bisa kita tampakkan sebagai syiar Islam gitu. Sehingga harapannya ya orang tertarik untuk masuk Islam. Dan ini saya sering sampaikan di sini juga, andaikan boleh bertaruh, saya berani bertaruh. Andaikan boleh bertaruh. Tapi karena nggak boleh bertaruh, ya saya tidak bertaruh. Jenengan kalau baca Sirah Nabawiyah itu, jangan baca monggo. Umumnya orang di luar Islam masuk Islam, yang secara berbondong-bondong ya, itu kebanyakan, andaikan di persentase barangkali 90% lebih itu. Itu bukan karena pidatonya Nabi kita Muhammad SAW, atau bukan karena pidatonya para sahabat, bukan. Itu jangan baca di tafsir surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itu bukan karena pidatonya Nabi yang ini itu. Itu hanya gara-gara Nabi itu memaafkan mereka yang di saat Nabi punya power untuk membalas gitu loh. Itu akhlak berarti kan. Terus dari kerendahan hati beliau, karena orang Mekah itu diam-diam merhatiin Muhammad itu koyok apa toh. Ternyata Nabi itu nggak kayak yang mereka bayangkan. Yang mereka bayangkan itu raja itu kayak raja Persia Romawi yang meseso itu, yang adigung adigunon itu. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW jauh dari bayangan yang mereka anggapkan tentang seorang pemimpin. Gak podo ya tibane, itu seperti itu. Ya makanya terus kemudian mereka tertarik untuk masuk Islam. Itu beberapa masuk Islam karena keadilan para sahabat, karena kejujuran para sahabat, karena amanahnya para sahabat. Itu seperti itu. Nabi karena kedermawanannya Nabi kita Muhammad SAW, banyak yang begitu itu. Bukan karena pidato. Karena pidato itu nggak akan ngefek kalau nggak sertai dengan akhlak kan gitu nih. Ngomong sampai mondok-mondok, gak cocok kelakuannya, nggih, betul anu. Itu seperti itu. Itu yang kalau bahasanya Imam Syafi'i itu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa lisan itu. Ada orang ceramah sabar sambil ngamuk-ngamuk, itu nggak masuk itu. Pokoknya kita harus sabar ya. Harus sabar loh. Kalau nggak sabar, wah, nggak cocok. Ya masuk ngomong sabar sambil ngamuk-ngamuk, nggak cocok. Dan paham ya? Nah, itu makanya harus terkonfirmasi cocok kesesuaian antara keselarasan antara ucapan, hati dan perbuatan. Kan itu mukmin sejati kan begitu nggih. Itu seperti itu. Saya teringat jamaah saya, beliau ini ikut tugas suaminya ke Singapura. Nah, di Singapura kan pergaulannya beliau sama noni-noni itu. Noni-noni itu ya orang-orang Cina di sana, non-muslim itu. Nah, beliau alhamdulillah Masya Allah orangnya baik, Masya Allah. Sekian lama bergaul dengan mereka, apa kata teman-temannya? Jamaah saya cerita sama saya. Oh ternyata muslim yang baik seperti kamu itu ada ya. Loh yo coba ngomong ngono wong Singapura ini. Ternyata muslim yang baik seperti kamu itu ada ya. Lah selama ini terus sing kok delok iki piye? Kan seperti itu. Makanya nun sewu guys, monggo kalau kita bermuamalah tunjukkan indahnya Islam kita itu. Makanya kalau kita bicara tentang masalah sosial itu tidak dibatasi oleh agama. Nah, justru kita bermuasyarah dengan mereka itu dalam rangka kita niat dalam hati kita untuk mengenalkan indahnya Islam dalam hal ini. Itu seperti itu. Walaupun tentu ada batasnya, jangan sampai membuat Islam kita luntur karena kedekatan itu. Jadi harus mengukur kemampuan juga. Nah, itu harus mengukur kemampuan juga.
Golongan ini mengatakan bahwa tempat roh setelah berpisah dari badan ialah di badan binatang-binatang yang sesuai dengan keadaannya. Ini merupakan pendapat yang paling buruk dan rusak. Kemudian disusul pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa roh itu tidak ada secara total karena adanya kematian dan tidak ada roh yang menyisa di sana untuk merasakan kenikmatan atau kesuksesan. Karena kenikmatan dan siksaan hanya terjadi pada bagian-bagian badan atau sebagian dari di antaranya. Entah pada bagian pangkal, ekor atau organ lainnya. Allah menciptakan kenikmatan atau penderitaan pada bagian itu dengan mengembalikan kehidupan kepadanya, seperti yang dikatakan golongan yang mendukung pendapat ini, atau tanpa harus mengembalikan kehidupan kepadanya, seperti dikatakan golongan lainnya. Menurut mereka tidak ada siksaan di barzah kecuali yang ditimpakan ke badan. Kebalikan dari golongan ini mengatakan bahwa roh tidak dikembalikan ke badan dan tidak berhubungan dengannya dalam bentuk apapun. Siksa dan kenikmatan hanya ditimpakan kepada roh saja. Sementara hadis yang mutawatir dan yang jelas maknanya menolak pendapat-pendapat ini dan menjelaskan bahwa siksa ditimpakan pada roh dan juga badan, baik secara kebersamaan atau sendiri-sendiri. Kemarin sudah kita bahas hadisnya bahwa roh dan badan disatukan kembali di barzah itu untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan kubur dan selanjutnya mendapat nikmat atau siksa kubur. Cuman ini harus dicatat baik-baik ya. Pemahaman disatukannya kembali ruh dengan jasad itu tidak bisa dipahami secara harfiah, kata harfiah duniawi, kata Imam Ibnu Qayyim kemarin ya. Termasuk Imam Al-Qurtubi juga berkata sama, tidak bisa dipahami secara harfiah duniawi. Saya sering berseloroh di sini. Jangan bayangkan roh itu disatukan kembali seperti Mak Lampir menyatukan rohnya Nyai Kembang itu misalnya di drama Sembara apa dulu itu. Nah, pokoknya jangan bayangkan begitu. Tapi ini pengertiannya dimensi ukhrawi. Bagaimana wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian ulama mencoba untuk menerangkan supaya lebih mudah dipahami. Seperti matahari dan cahayanya. Jadi seperti matahari dan cahaya. Matahari kan berada di langit kesekian gitu ya kalau dalam Mi'raj itu. Terus kemudian tapi cahayanya menyentuh bumi. Ruh berada di alam barzah, jasad di kuburan, ruh di alam kubur itu saling berhubungan. Jadi apa yang terjadi di alam ruh itu bisa dirasakan oleh jasad. Sebagaimana sekarang di dunia ini apa yang dirasakan oleh rohani itu dirasakan oleh jasmani. Bahkan saya kemarin baca statusnya Bu Arlina itu 90% penyakit itu karena pikiran, ya, karena pikiran gitu. Karena pikiran. 10%-nya karena makanan. Berarti makan macam-macam tidak ada masalah, yang penting halal tayyib. Karena pikiran. Ya sedikit banyak memang begitu kan. Coba yang pusing pikirannya, yang kena lambungnya gitu ya. Macam-macam. Jadi sedikit banyak memang berdampak. Pikiran itu berdampak ke apa? Ke fisik gitu. Bahkan konon beberapa orang yang sakit itu rata-rata orang mengatakan, oh no, orangnya banyak pikiran. Nah, orangnya banyak pikiran. Boleh dibagi-bagi loh kalau banyak pikirannya. Overthinking orang nyebutnya. Nah, saya ini pentingnya tawakal kepada Allah, pentingnya mengimani takdir dengan benar. Kebanyakan orang yang overthinking itu atau itu karena keimanannya tentang takdir itu lemah biasanya. Dan secara otomatis tawakalnya kepada Allah juga lemah biasanya gitu. Saya ini sekedar cerita, mudah-mudahan bisa buat pelajaran gitu. Mungkin saya juga harus banyak belajar pastinya dari jenengan juga. Saya pribadi itu, saya sering sampaikan sini, selagi masih bisa saya pikir. Kenapa? Karena ada perintah berpikir. Selagi masih bisa dipikir, saya pikir. Kenapa? Karena ada perintah berpikir. Tapi kalau udah mulai berlebihan itu, saya stop. Udah mulai berlebihan, saya stop. Dalam hati saya ngomong, emang siapa kamu? Emang kamu yang ngatur hidup kamu? Emang kamu yang ngatur nasib kamu, rezeki kamu, masa depan kamu? Semuanya Allah. Udah serahkan kepada Allah. Nah, berserah. Dan kita nggak akan bisa berserah dengan sungguh-sungguh kalau kita nggak beriman tentang takdir kan? Semua sudah diatur oleh Allah kan gitu.
Tapi kita tetap berpikir itu kita taati. Kenapa? Karena ada perintah berpikir. Bahkan sebagian ulama mengatakan perintah berpikir itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Bahkan ulil albab, orang yang cerdas menurut Allah itu adalah orang yang mau berpikir dan berzikir sekaligus kan. Bahkan Nabi khawatir kalau umatnya menjadi salah satunya saja kan. Zikir gak tahu mikir, mikir gak tahu zikir. Nah, Nabi gak suka gitu. Nabi maunya dua-duanya umatnya itu, ya mikir ya zikir. Tapi kemampuan berpikir ada batasnya, betul nggih? Nah, begitu kita udah mencapai limitasi kita, harus segera sadari. Oh, ini ada saat di mana kita udah ini sudah di luar kemampuan saya ini. Udah kita serahkan kepada Allah. Makanya kan dalam satu riwayat Nabi menyebutkan orang yang kuat itu bukanlah orang yang berkata andaikan kemarin aku begini pasti begini, andaikan begitu. Tapi justru dia berkata untuk hal yang sudah terlanjur terjadi, qaddarallah masya'a fa'al. Gimana? Kita nggak berdaya, ini nyatanya sudah terjadi, mau gimana? Ya sudah serahkan sama Allah. Berdoa. Itu yang sering saya ulang-ulang bahwa ketika ada orang yang mengatakan udah jalani aja nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau dikatakan udah jalan aja nggak usah pusing, itu saya setuju. Kenapa? Karena perintah pusing nggak ada dalam Al-Quran. Jadi sederhana. Itu, tapi saya ulang ya, itu bisa kita lakukan kalau kita punya keimanan yang benar tentang takdir. Bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hanya berproses menurut perintah saja. Makanya saya sering sampaikan juga di sini, kalau kita bicara takdir itu harus dari dua sisi. Harus dari dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Yang kedua, sisi kitanya kepada Allah. Perintah Allah untuk kita apa? Contoh soal rizki misalnya. Rizki itu sudah Allah atur. Gak akan ketuker, itu dalam keyakinan kita kaum muslimin. Gak akan ketuker wanya. Kalau bahasanya Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Sebagaimana apa yang menjadi pekerjaan saya juga tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu keyakinan kita kaum muslimin. Itu Hasan Al-Basri yang mengatakan. Ketika bicara soal takdir kan begitu bahasa beliau. Tapi sekarang fokus kita apa? Fokus kita perintah Allah terkait rezeki itu apa gitu loh. Oh, kita disuruh doa ya kita doa. Kita suruh beristighfar, kita beristighfar. Kita disuruh bersilaturahim, kita bersilaturahim. Kita disuruh membantu sesama, kita membantu sesama. Kita disuruh mendoakan baik orang lain, kita mendoakan baik orang lain. Kita sholat duha ya kita sholat duha. Kita berusaha, kita berusaha. Tawakal harus misalnya. Ya udah gitu, taati aja. Proses itu kita taati aja. Sama dengan kita sakit. Ketika sakit, kita keyakinan full penuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Perintah Allah apa? Datang ke ahlinya kan? Ya, monggo datang ke ahlinya. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Itu seperti itu. Jadi itu saya ulang nggak akan bisa terjadi terkait dengan nggak pusing tadi itu kalau nggak benar keyakinan tentang takdir tadi itu. Dan kalau sama Allah itu baik-baik aja lah. Insya Allah semuanya kan baik-baik saja. Itu seperti itu. Toh meratapi nasib tidak merubah apapun gitu ya. Kekhawatiran itu tidak merubah apapun. Justru keyakinan kita kepada Allah dengan baik, husnudzon kita kepada Allah, itulah yang dengan izin Allah akan merubah segala-galanya insya Allah menjadi lebih baik. Boleh jadi ada yang berkata engkau sudah menyebutkan semua pendapat tentang keberadaan roh dan keputusan yang dijatuhkan kepadanya, lalu manakah di antara pendapat yang paling kuat agar kami dapat meyakininya? Dapat dijawab sebagai berikut. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada waktu, saya teruskan insya Allah. Ini, monggo, saya takutnya banyak pertanyaan. Masih ada waktu ini, monggo silakan. Kalau nggak ada, saya teruskan. Yang mau tanya, protes, marah, boleh, monggo silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Nggih, monggo Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kalau merujuk pada hadis Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari itu rincian ceritanya gini di hadis Sahih Bukhari itu. Ini saya baca dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Saya baca dalam kitab At-Taqatir Imam Al-Qurtubi bab tentang hisab ya. Jadi nanti itu ada orang-orang tertentu yang Allah panggil secara pribadi. Secara pribadi. Ren, dipanggil secara khusus. Allah dipanggil secara Ren, sini. Reni maksudnya. Kesempatan Jambal Bureni pas cerita-cerita gini nih. Terus dipanggil secara pribadi, dan dalam hadis itu Allah buat tabir hijab ya, kenapa Bu? Allah tutup dengan hijab dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bureni saja. Ini misalnya yang dipanggil Bureni ya. Terus Allah buka catatan amal sang hamba itu, suruh baca dulu. Yang dibaca itu catatan keburukannya dulu. Di hadis itu Bureni kemeringat terus pokoknya. Kira-kira gitu. Ini mafhum riwayat ya. Kemeringat. Catatan keburukan Bu yang catat itu, yang dibaca itu. Sampai hamba itu berkata, kalau bahasa Surabaya ini mati aku lagi caranya ini. Celaka saya kan gitu, celaka saya. Kenapa? Keburukan semua, catatan keburukan semua. Aduh. Repot ini guys, semuanya celaka, dia merasa celaka. Begitu selesai dia baca, dalam keadaan kemeringat tadi itu Allah berfirman, Cung, kalau bahasa kita, sebagaimana dulu dosamu aku tutup, maka sekarang pun aku tutup dosamu. Tak sepuro kabeh, tak ngapuro kabeh. Nah, makanya kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ditutupnya aib kita pertanda kalau itu diterima tobat kita, sangat mungkin. Nah, sering orang bertanya gini ke saya, Bu. Tapi kan kadang perbuatan dosa itu tidak sendiri Ustaz katanya. Dengan yang lain juga. Kita udah nggak cerita-cerita, yang lain cerita. Akhirnya bocor juga tentang aib kita misalnya. Ya sudah, ditobati aja. Ditobati, diminta ampun terus pada Allah. Yang penting jangan kita yang cerita dengan kebanggaan tadi itu. Yang dimaksud dengan mujahirun itu yang bangga tadi itu. Itu seperti itu. Tapi sependek yang saya ketahui juga sih, apa yang Allah tutup, bahkan orang lain pun juga insya Allah akan dibuat lupa untuk membicarakannya dengan izin Allah. Saya pernah berseloroh mengatakan, ya kalau Allah lindungi untuk ditutup aibnya, nggak akan ada yang bisa membicarakannya. Kalaupun ada yang maksa bicara, biasanya mati, saya bilang gitu. Pasti Allah bungkam gitu, Allah bungkam. Kalau Allah punya cara sendiri untuk membungkam orang itu. Buya apa caranya? Sehingga nggak akan pernah dibicarakan aib itu. Itu seperti itu. Kalaupun maaf ya, ya ada yang ember bocor tadi itu, ya wis ditobati mawon. Insya Allah itu juga selesai. Insya Allah. Monggo yang lain silakan. Wa jazakillah khair. Nggih, monggo Bu. Nggih. Bagus. Prinsipnya begini Bu, prinsipnya selama kita masih hidup, nyawa belum di kerongkongan, matahari belum terbit dari barat, selagi kita punya kesadaran untuk mentobati apa yang lalu, bersyukurlah pada Allah. Itu kesadaran itu mahal Bu. Maka segera tobati sekarang. Bahkan sekarang pas saya bicara ini, untuk setiap kita, tidak hanya panjenengan tapi saya sendiri pun. Karena tobat itu kan gak harus sholat tobat. Sholat tobat itu hanya semacam penyempurna, suplemen tambahan. Yang pokok dari tobat bukan sholat tobat, bukan. Yang pokok dari tobat adalah an-nadam, al-iqla, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan menyakiti hati orang lain, harus minta maaf. Kalau kita mau minta maaf orangnya udah nggak ada atau nggak jelas di mana rimbanya, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ini ulama tidak ada khilaf, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Atau orangnya ada tapi fitnahnya begitu besar, kalau kita minta maaf sama dia takut fitnahnya besar. Mantan misalnya, itu kan takut fitnah besar. Wah, dia kok hubungi saya, berarti ngarep ini, padahal fitnahnya besar karena dia takut hal-hal yang nggak diinginkan terjadi itu. Kemudian kalau ada hak yang diambil, kembalikan.
Kalau orang yang kita ambil haknya nggak jelas di mana rimbanya, sedekah atas nama dia. Itu kata Imam Al-Qurtubi, ulama tidak ada khilaf insyaallah dalam masalah ini diampuni oleh Allah. Nah, jadi sholat taubat itu bukan yang pokok di dalam taubat, tapi dia semacam suplemen penyempurna, ya, suplemen tambahan gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Kalau bahasa sederhananya bagus kalau mau sholat taubat ya, sebagai bentuk penyempurna, tapi bukan rukun yang pokok dari taubat. Dan taubat itu fauron, seketika lagi nyetir mobil ingat dosa langsung taubat seketika. Ada penyesalan, itu udah taubat itu. Jadi nggak harus sholat taubat dulu. Karena kalau kita sholat taubat dulu ya kalau sampai rumah selamat, kalau nggak selamat ya. Makanya kan taubat, maaf sekali. Bahkan ketika panjenengan berada di WC sedang pup misalnya, kan kadang kontemplasinya nyasar ke dosa-dosa masa lalu, teringat itu jangan nunggu keluar dari WC taubat. Maaf, saat nongkrong itu pun dalam hati udah, tapi sikap hati, jangan pakai mulut, sikap hati itu jangan nunggu keluar, karena belum tentu orang yang masuk WC bisa keluar kan. Fakta nih beberapa meninggal di kamar mandi, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, semuanya taubat itu disegerakan fauran gitu. Makanya jangan pernah menunda taubat. Misalnya begitu kita tahu ini satu perbuatan dosa, segera astagfirullah. Jangan nunggu nanti, karena taubat itu fauran. Karena selama orang itu tidak bertobat, selama itu pula dia berdosa, karena taubat itu wajib hukumnya. Karena taubat itu hukumnya wajib. Jadi yang double-double itu, yang terus bertambah itu dosa tidak taubatnya itu sebenarnya. Nah, Ibu tidak usah khawatir, kita juga insya Allah dengan kita bertobat itu, yang lalu kata Allah aku tidak peduli. Ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Kalau hamba itu sudah tobat minta ampun pada Allah, yang lalu dari hamba itu Allah tidak peduli. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Furqan ayat 70 itu, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Matan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau masih ada. Nggih, monggo. Bagus. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menyatakan sedih, nangis terkait dengan seseorang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia itu tidaklah membebani orang yang sudah meninggal, kecuali meratap. Dan itu pun kata Imam Al-Qurtubi, kalau yang meninggal itu berwasiat agar diratapi, itu baru berpengaruh. Atau yang meninggal itu teledor, tidak pernah mendidik keluarganya supaya jangan meratap. Tapi kalau yang meninggal itu sudah ngajari anaknya dengan pendidikan agama, mendoakannya dengan baik, kok masih meratap juga si anak atau si siapa yang ditinggal itu masih meratap juga, itu juga tidak membebani si mayit. Nah, itu kalau kata Imam Al-Qurtubi itu begitu. Karenanya kalau ibu misalnya atau siapapun di antara kita sebagai manusia sedih tidak apa-apa, nangis tidak apa-apa, yang penting jangan meratap. Dan itu pun ratapan itu tidak akan berpengaruh ke si mayit selagi memang si mayit selama hidupnya udah berusaha untuk mengajari anak-anaknya atau keluarganya jangan sampai meratap. Kecuali ada wasiat, nanti kalau bapak mati ditangisi ya. Nah itu baru itu berpengaruh ya begitu itu. Atau orang tuanya nggak pernah ngajari anak-anaknya, itu bisa berpengaruh kalau kata Imam Al-Qurtubi itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau cerita dikit biar ibu lebih tenang ya. Karena gini, saya teringat ada jamaah saya itu ditinggal wafat putranya di usia 9 tahun. Itu kalau setiap kali lewat pemakaman Pondok Kelapa kan di makam situ itu mesti mampir ziarah. Sesaat temannya itu ngomong, udah lupakan anakmu itu, wong sudah sekian tahun berlalu kok masih keingetan aja katanya. Terus nelfon saya, Ustaz saya dimarahin sama teman-teman saya gara-gara saya masih begitu. Saya bilang, tidak, selama ibu tidak meratap, selama ibu sebatas pada kangen, sedih, terus pengen ketemu sama anak ziarah, tidak ada masalah saya bilang. Terus saya kata, ini dalilnya ini. Nabi kita Muhammad SAW itu ditinggal wafat oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha itu kan kira-kira di tahun ke-10 kenabian. Yang berarti kan itu dan saat sudah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha berarti kira-kira 5 tahun berlalu itu. 5 tahun berlalu itu.
Karena Nabi serumah dengan Siti Aisyah itu radhiyallahu anha itu di tahun kedua hijrah. Berarti apa? Berarti saat itu Nabi udah bersama Siti Aisyah. Itu aja Nabi masih sering keingetan Siti Khadijah kan. Kalau makan ada piring satu yang kosong, ditanya ada satu piring yang berisi tapi tidak dimakan, kata Siti Aisyah, ini jatah siapa ya Rasulullah? Ini milik Khadijah. Berikan pada kerabatnya Khadijah. Itu berlalu sampai sekian tahun peninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu tidak ada masalah. Nabi tidak bisa melupakan Hamzah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi berpesan agar Wahsy jangan sering-sering di hadapannya. Iya, karena paman tercinta kan. Apa kata Nabi? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi nggak bisa melupakan. Dan memang kita itu susah melupakan karena kita kan diajarkan untuk menghafalkan. Makanya orang kadang susah move on itu gara-gara diajarkan menghafalkan. Saya kira itu. Ini Ustaz Oman sudah rawuh. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu.